Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 4 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 174. Surat Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala minal kitab, yaitu menyembunyikan Alkitab. Yang dimaksud ayat ini secara khusus adalah menyembunyikan Taurat secara khusus, namun maknanya umum, mencakup semua yang disembunyikan, baik itu Taurat ataupun Injil ataupun Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual Alkitab dengan harga yang sedikit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran agama Islam, menyembunyikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Taurat. Yang demikian itu karena mereka, orang-orang Yahudi, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi mereka mendapatkan hadiah dari bangsa Arab karena mereka memiliki ilmu, yaitu ilmu tentang Taurat. Ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka khawatir yang dulunya menjadi imam menjadi pengikut, yang dulunya mendapatkan hadiah, yang dulunya dimuliakan, diagungkan, sekarang tidak mendapatkan itu lagi. Ini adalah kekhawatiran mereka, sehingga mereka menyembunyikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat, dan mereka menyembunyikan kebenaran Islam. Supaya apa? Supaya mereka tetap dijunjung tinggi oleh bangsa Arab, supaya mereka tetap mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Maka inilah maksud firman Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjual Alkitab dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka tidaklah makan sesuatu yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Jadi yang mereka makan pada hakikatnya adalah makan api neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan dunia. Karena mereka menyembunyikan kebenaran
wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Artinya Allah Subhanahu wa taala la yukallimuhum kalamar ridha. Allah tidak berbicara dengan mereka dengan ucapan yang ridha. Adapun Allah berbicara kepada mereka, iya, Allah berbicara kepada mereka dengan ucapan murka. Allah Ta'ala berfirman di antaranya di dalam Al-Quran yang berbicara kepada penghuni neraka, qala khsa'u fiha, diamlah secara terhina, tinggallah secara terhina di dalam neraka, wala tukallim, jangan berbicara kepada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada mereka dengan ucapan ridha. Namun Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka dengan ucapan murka. Kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka disediakan adab yang pedih. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi menjual petunjuk untuk membeli kesesatan. Wal adaba bil maghfirah, dan mereka itulah orang-orang yang membeli siksa dengan ampunan. Artinya mereka mengganti petunjuk diganti dengan kesesatan, dan siksa mereka inginkan siksa, dan mereka menjual ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ishtarau, mereka menginginkan, ishtarau yaitu membeli, menunjukkan mereka benar-benar menginginkan kesesatan tersebut, lebih memilihnya, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, lebih memilih murka Allah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka khawatir kedudukannya, karena mereka khawatir dunia yang sudah mereka dapatkan. Maka Allah berfirman, fama asbarahum 'alan nar. Apa maksudnya Allah berfirman fama asbarahum 'alan nar? Alangkah sabarnya mereka disiksa di neraka jahanam. Apakah ini menunjukkan penghuni neraka sabar di neraka? Ataukah bagaimana yang dimaksud makna firman Allah fama asbarahum 'alan nar? Alangkah sabarnya mereka disiksa di neraka jahanam. Para ulama tafsir menyebutkan dengan beberapa macam tafsir tentang ayat yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala annahum fi adabin syadidin 'azimin ha'il. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya penghuni neraka disiksa dengan siksa yang keras, dengan siksa yang besar dan berat. Yata'ajjabu man ra'ahum, yata'ajjabu, orang-orang yang melihat mereka, yata'ajjabu man ra'ahum fiha ala dhalik,
orang-orang yang melihat penghuni neraka merasa heran. Bagaimana mereka sabar disiksa di dalam neraka. Ma'a syiddati ma hum fihi minal adabi wan nakali wal aghlal. Padahal mereka disiksa dengan siksa yang keras, dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Ini adalah keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibrahim, adapun Ibrahim An-Nakhai, Ikrimah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Atha dan yang lainnya menafsirkan fama asbarahum 'alan nar, ay ma ajra'ahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar artinya ma ajra'ahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka. Alangkah beraninya mereka sampai disiksa di neraka jahanam. Ini menunjukkan mereka itu sangat melampaui batas keberaniannya. Ma ajra'ahum. Alangkah beraninya mereka kok disiksa di neraka jahanam. Apakah mereka bersabar? Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wallahi ma lahum 'alaiha min sabr. Demi Allah, penghuni neraka tidak sabar di neraka jahanam. Walakin yaqul, akan tetapi Allah berfirman, ma ajra'ahum 'alan nar. Alangkah beraninya mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan mereka disiksa di dalam neraka. Qala Abul Aliyah berkata, fama asbarahum 'alan nar, ay ma asbarahum wa ajra'ahum 'ala amali ahli nar. Alangkah sabarnya mereka, alangkah beraninya mereka melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka. Jadi kesimpulannya ada beberapa penafsiran. Fama asbarahum 'alan nar, bisa jadi ini di dunia dan bisa jadi ini apa? Di akhirat, yaitu pada hari kiamat. Yang demikian itu di dunia, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, pelaku-pelaku maksiat berusaha sabar dengan kekufurannya. Mereka berusaha sabar dengan kesyirikannya, dengan kemaksiatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Jadi orang-orang musyrik Quraisy berkata, hampir-hampir dia, yaitu hampir-hampir Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita, dari berhala-berhala kita. Laula an sabarna 'alaiha, sekiranya kita tidak sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala heran dengan orang-orang tersebut. Fama asbarahum, alangkah sabarnya mereka melakukan amal, melakukan dosa yang nanti akibatnya disiksa di neraka jahanam. Jadi fama asbarahum 'alan nar, maka Imam Ibnu Katsir berkata fama adwamahum, alangkah istiqomahnya mereka melakukan dosa-dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fama asbarahum 'alan nar ini bisa jadi yang dimaksud di dunia. Yang dimaksud adalah pelaku kemaksiatan, pelaku kesesatan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir berusaha sabar
dengan kemaksiatannya, dengan kesyirikannya, dengan kekufurannya, sebagaimana ayat yang dibaca tadi. Kemudian bisa jadi yang dimaksud mereka bersabar di sini di neraka. Apakah mereka bisa sabar? Mereka tidak bisa sabar, tapi mereka berusaha sabar. Tadi gak ada jalan yang lain, karena tidak bisa keluar dari siksa neraka. Maka mereka berusaha untuk sabar di neraka, berusaha untuk sabar. Tidak bisa sabar di neraka, itu tidak mungkin. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama asbarahum alan nar, alangkah sabarnya mereka di neraka, tapi mereka tidak bisa sabar. Allah Ta'ala berfirman, islauha fasbiru aw la tasbiru, masuklah ke neraka, sabar atau tidak sabar. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, sama saja, dan kalian mustahil bisa sabar, tidak mungkin. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian dibalas di neraka akibat dosa kalian di dunia. Demikian makna firman Allah, fama asbarahum 'alan nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala heran dengan orang-orang kafir, heran dengan orang-orang musyrik, bagaimana mereka bisa sabar dengan dosa-dosa mereka. Dan Allah heran dengan penghuni neraka, mereka berusaha sabar di neraka, namun mereka tidak sanggup sabar di neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, yang demikian itu karena Allah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Alkitab, lafi syiqaqin ba'id, mereka berada di dalam kesesatan yang jauh, dan mereka selalu berpecah belah, dan mereka berada di kesesatan yang jauh. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hada wa'idun syadidun, ayat ini adalah ancaman yang keras. Liman katama ma anzalallahu ala rasulih, ancaman keras bagi siapa yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Minal ilm, yaitu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ilmu Alkitab, menyembunyikan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, menyembunyikan ilmu Taurat. Alladzi akhadallahu al-mitsaq ala ahlihi, padahal Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberi ilmu, an yubayyinuhu linnas wa la yaktumuhu, supaya mereka menjelaskannya, yaitu menjelaskan ilmu kepada manusia, menyampaikan kebenaran, dan mereka dilarang menyembunyikannya. Faman ta'awwadha anhu bil hitamid dunyawi, maka siapa yang mengganti ilmu dengan dunia, dengan harta, dengan kedudukan, wa nabada amrallah, dan mereka meninggalkan perintah Allah, membuang perintah Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, mereka
tidak makan, tidak memasukkan makanan ke dalam perut mereka kecuali api neraka Jahannam. Lianna hadha thaman, karena harta ini, karena dunia ini, alladzi iktasabuhu, yang mereka cari, innama hasala lahum bi akbahil makasib wa a'dhamil muharramat. Dunia yang mereka dapatkan dengan cara yang paling buruk, dan itu adalah haram yang paling agung, yaitu sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka memperoleh dunia, mencari dunia dengan cara menyembunyikan kebenaran. Ini seburuk-buruk penghasilan, dan ini adalah keharaman yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana jazaohum min jinsi amalihim, maka balasan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Artinya Allah tidak berbicara dengan pembicaraan yang ridho. Allah tidak berbicara dengan mereka dengan ucapan ridho, namun Allah berbicara dengan mereka dengan ucapan murka. Bal qad sakhita alaihim, bahkan Allah murka kepada mereka. Wa a'rada anhum, dan Allah berpaling dari mereka. Fahada a'dhamu alaihim min adabin nar, dan ini lebih berat bagi mereka daripada siksa neraka Jahannam, yaitu Allah murka kepada mereka dan Allah berpaling dari mereka. Ini lebih berat daripada siksa neraka Jahannam sendiri. Kenapa? Kenapa Allah murka kepada mereka, Allah berpaling dari mereka? Kenapa ini lebih berat daripada siksa neraka Jahannam? Karena orang yang disiksa di neraka Jahannam, bisa jadi kalau mereka itu tidak dimurkai oleh Allah selama-lamanya, masih diangkat oleh Allah, masih bisa disucikan oleh Allah. Seperti orang-orang yang bertauhid, yang di neraka Jahannam, mereka disiksa, namun Allah tidak murka selama-lamanya kepada mereka. Allah tidak berpaling dari mereka. Allah tetap menyayangi orang-orang yang bertauhid walaupun di neraka, sehingga pada akhirnya mereka diselamatkan dari neraka menuju surga. Adapun orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Allah murka kepada mereka, Allah berpaling dari mereka. Fahada a'dhamu alaihim, ini berat, sangat berat bagi mereka, bahkan lebih berat daripada siksa neraka Jahannam. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak mensucikan mereka, yang dimaksud mencakup di dunia, di akhirat. Ay la yutahhiruhum minal akhlaqir radhilah, Allah tidak mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Walaysa lahum a'malun tasluhu lil madhi war ridha wal jazai alaihim, mereka tidak memiliki amalan yang layak untuk dipuji, mereka tidak memiliki amalan yang layak untuk diridhai dan diberi pahala. Wa inna ma lam yuzakkihim li'annahum fa'alu asbaba adamit tazkiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan mereka karena mereka melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak mendapatkan tazkiyah. Itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan mereka
dari disucikan oleh Allah. Allati a'dhamu asbabiha al-amalu bi kitabillah. Sebab yang paling agung supaya disucikan oleh Allah adalah mengamalkan kitabullah wal ihtida'u bihi wa da'watu ilaihi. Ini amalan yang paling agung supaya seseorang disucikan oleh Allah adalah mengamalkan kitabullah, kemudian mempelajari kitabullah dan mendakwakan Al-Quran, mendakwakan kitab suci. Ini adalah sebab yang paling agung supaya seseorang disucikan oleh Allah, disucikan di dunia dan disucikan di akhirat. Namun mereka yang tidak demikian, tidak disucikan oleh Allah, fahaula, mereka nabadhu kitabullah, membuang kitab Allah, wa a'radu anhu, berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu berat bagi mereka, sesat. Wakhtarud dhalalah alal huda, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Wal adaba alal maghfirah, bahkan mereka lebih memilih siksa Allah daripada ampunannya. Fahaula la yasluhu lahum illan nar, maka mereka tidak layak mendapatkan sesuatu kecuali mendapatkan neraka jahanam. Fa kaifa yasbiruna 'alaiha, maka bagaimana mungkin mereka bisa sabar di neraka jahanam. Wa anna lahumul jalad 'alaiha, bagaimana mereka bisa kuat disiksa di neraka jahanam. Ini mustahil. Walaupun awalnya mereka berusaha sabar, walaupun mereka berusaha untuk kuat, mereka tidak sabar, mereka tidak kuat. Ini menunjukkan beratnya siksa di neraka jahanam. Penderitaan dunia, betapapun besarnya penderitaan dunia, Allah masih memberi kekuatan seseorang bisa sabar dari siksa dunia, baik siksa yang menimpa hati, menimpa roh, ataupun siksa yang menimpa badan. Seseorang masih memiliki kesabaran. Ini penderitaan dunia, siksa dunia. Adapun siksa akhirat, siksa di neraka, maka Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka di neraka jahanam. Ini adalah ejaan, ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang heran dengan penghuni neraka. Dzalika, yang demikian itu, al-madhkur, yaitu yang telah disebutkan, wa huwa mujazatuhu bil adl wa man'uhu asbabal hidayah mimman abaha wa ikhtara siwaha. Dalika, yang demikian itu, yang dimaksud adalah balasan Allah pada hari kiamat dengan penuh dengan keadilan. Allah membalas dengan keadilan, dan Allah menghalangi mereka dari petunjuk, dari sebab-sebab mendapatkan petunjuk. Mimman abaha, karena mereka tidak mau, karena mereka tidak mau petunjuk. Mereka lebih nyaman dengan dunia, mereka lebih nyaman dengan bersenang-senang dengan duniawi. Wakhtara siwaha, mereka lebih memilih dunia, lebih memilih harta, lebih memilih jabatan. Sesat tidak apa-apa, yang penting dapat jabatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq, yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan hak. Wa minal haqq, termasuk kebenaran, mujazatul muhsin bi ihsani wal musii bi isaatihi, termasuk kebenaran, termasuk keadilan adalah membalas orang yang baik dengan balasan yang baik, dan membalas orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk pula.
Wa aidan, dan juga fa fi qaulihi nazzalal kitaba bil haqq, dan juga pada firman Allah, Allah menurunkan kitab dengan al-haqq. Ma yadullu ala anna Allah anzalahu li hidayati khalqihi. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, wa tabyinil haqq, dan untuk menjelaskan kebenaran, untuk membedakan kebenaran minal batil, dari kebatilan, wal huda minad dhalal, dan untuk membedakan petunjuk dari kesesatan. Faman sarrafahu an maqsudihi fahuwa haqiqun an yujaza bi'adhamil uqubah. Siapa yang memalingkan Alkitab dari maksudnya, maksud diturunkannya Alkitab supaya dijelaskan, bukan disembunyikan, maka siapa yang memalingkan kitab suci dari tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk dihukum dengan hukuman yang berat di akhirat nanti. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Artinya, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan orang-orang yang menyelisihi Alkitab, fa amanu bi ba'dihi, mereka beriman sebagiannya, wa kafaru bi ba'dihi, dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Walladzina harrafuhu wa sarrafuhu, demikian pula orang-orang yang merubah Alkitab dan memalingkannya ala ahwaihim wa muradatihim, sesuai hawa nafsu mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak mau mengamalkan Alkitab sesuai dengan keinginan Allah. Mereka mau mengamalkan Alkitab sesuai dengan keinginan mereka, yang cocok diamalkan, yang cocok dengan sesuai hawa nafsu dikerjakan, yang tidak cocok dibuang, diingkari. Allah berfirman, la fi shiqaqin ba'id, ay muhadatin, artinya mereka benar-benar menentang Allah. Ba'id minal haqq, mereka jauh dari kebenaran. Li'annahum qad khalaful kitabah, karena mereka menyelisih Alkitab, alladzi jaa bil haqq, yang datang membawa kebenaran, al mujibi lil ittifaq adamit tanaqud. Karena mereka menyelisih Alkitab, dan Alkitab itu datang membawa kebenaran yang mendorong al mujib lil ittifaq wa adamit tanaqud. Siapa yang mengamalkan Alkitab, maka dia akan bersatu dan tidak akan berselisih. Akan tetapi mereka maraja amruhum wa kathura shiqaquhum, urusan mereka kacau, banyak subhatnya. Kathura shiqaquhum, banyak sekali perselisihan mereka. Wa tarattaba ala dzalika iftiraquhum, sehingga mereka bercerai-berai dan berselisih. Bi khilafi ahlil kitab alladzina amanu, lain dengan ahlul kitab yang beriman. Wa hakamuhu fi kulli syai', mereka menjadikan Alkitab hakim di semua urusan mereka. Fa innahum ittafaqu, maka mereka itu bersatu, sepakat. Wartafaqu, mereka saling mencintai, saling lembut, bil mahabbah, dengan cinta, wal ijtima'i alaihi, dan mereka bersatu. Ini menunjukkan faedah ittiba'ud dalil tajma'u, mengikuti dalil itu menjadikan kaum muslimin bersatu. Ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, yajma'ul muslimin, menyatukan kaum muslimin. Sebaliknya, mukhalafatud dalil, menyelisihi dalil, tufarriqu
sufufal muslimin, yang mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Jadi jangan dibalik. Orang yang mengajak kepada Alkitab, mereka mengajak kepada bersatu. Mereka mengajak supaya berkumpul di atas kebenaran. Mereka yang menyelisihi Al-Quran, mereka yang menyelisihi Alkitab, menyelisihi sunnah, mereka lah yang mengajak untuk bercerai-berai. Mereka yang mengajak untuk berselisih. Demikian keterangan dari ayat yang mulia ini. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa qad tadammanat hadhihi al-ayah al-wa'idu lil katimina lima anzalallah al-mu'thirina alaihi aradad dunya bil adabi wasukht. Ayat ini ancaman keras bagi siapa yang menyembunyikan, bagi siapa yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka lebih memilih dunia, diancam dengan siksa dan diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah la yutahhiruhum bitaufiq wala bil maghfirah. Dan Allah tidak mensucikan mereka dengan petunjuk dan tidak pula dengan ampunan. Wa dzakara sabab fi dzalika. Allah menyebutkan sebab itu semua. Bi itharihim ad-dhalalata 'alal huda. Karena mereka lebih memilih petunjuk, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Fatarattaba 'ala dzalika, sehingga mereka ikhtiyarul adab 'alal maghfirah, sehingga mereka lebih memilih siksa daripada memilih ampunan. Tsumma tawajja'a lahum. Ini tawajja'a, apakah kita menetapkan sifat tawajjuh untuk Allah? Maka kita yang dahulu ketika belajar di Syekh Abdul Hasan hafizahullah dikoreksi di sini. Tawajjuh ini tidak ada dalilnya. Tetapi yang dimaksud tawajjuh di sini adalah ta'ajjub. Allah heran kepada mereka bi syiddati sabrihim 'alan nar, dengan sabarnya mereka disiksa di neraka jahanam. Li ilmihim bil asbab allati ya'lamuna annaha musilatun laha, karena mereka tahu sebab-sebab, yaitu amalan-amalan yang mengantarkan menuju neraka jahanam. Jadi kalimat tawajjuh kalau dinisbatkan kepada Allah, wallahu alam, ini tidak ada dalilnya. Tapi kalau ta'ajjub, na'am, maka para ulama salaf mengartikan fama asbarahum di sini adalah ta'ajjub. Allah heran dengan kesabaran penghuni neraka jahanam. Kemudian kita lanjutkan, wa annal kitaba mustamilun alal haqq al mujib lil ittifaq alaihi wa adamil iftiraq. Dan bahwasanya Alkitab itu mencakup, mengandung kebenaran, al mujib lil ittifaq. Al mujib lil ittifaq, kitab itu mengandung kebenaran yang mengharuskan, yang mengantarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab bersatu dan bersepakat dan tidak bercerai-berai. Wa anna kullaman khalafahu fi ghayatil bu'di anil haqq. Adapun orang-orang yang menyelisihi Alkitab, mereka sangat jauh dari kebenaran. Wal munaza'ah wal mukhasama wallahu a'lam. Mereka selalu berselisih dan mereka selalu bermusuhan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi at-tahdhiru min kitmanil ilm. Larangan keras
dari menyembunyikan ilmu. Larangan keras dari menyembunyikan ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran dzammu man ba'ad dinahu bi aradin minad dunya. Dzammu man ba'a dinahu bi aradin minad dunya. Celaan bagi orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Celaan bagi orang-orang yang menjual agamanya untuk meraih dunia. Menjual agama dengan dunia, seperti orang-orang Yahudi. Seperti imam-imam dhalalah pada hari ini, imam-imam yang menyesatkan umat, melegalkan kesyirikan, mengatakan semua agama sama, selamat Natal ndak apa-apa, selamat ini ndak apa-apa, semuanya ndak apa-apa. Karena apa? Karena sudah mendapatkan jabatan, waliyadzubillah. Jadi mereka menyerupai, mencontoh orang-orang Yahudi. Lalu sudah mendapatkan kedudukan, sehingga mengatakan selamat Natal ndak apa-apa, selamat ini, selamat itu, semua agamanya sama baiknya. Waliyadzubillah. Berapa lama mereka hidup di dunia? Maka alangkah sabarnya mereka dengan neraka jahanam kalau tidak kembali, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ad-dunya wa ma fiha samanun qalil. Dunia dan seisinya harganya sedikit. Samanan qalila, harga yang sedikit. Dunia dan seisinya, dunia dan seisinya itu sangat sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu hina, dunia itu rendah, dunia itu sedikit, dan dunia itu sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, lama saqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia itu di sisi Allah setara sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, maka Allah tidak memberi minum orang-orang kafir walaupun seteguk air putih saja. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ilmu adalah qala Allah wa qala ar-rasul. Ilmu adalah firman Allah, dan ilmu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi wujubu nashril ilm. Wajibnya menyebarkan ilmu. Dengan demikian wajib belajar ilmu yang benar dan wajib menyebarkan ilmu yang benar, ya ilmu Al-Quran, ilmu Alkitab dan Sunnah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nashral ilm min asbabi ziyadatil hidayah wal ilm. Anna nashral ilm min asbabi ziyadatil hidayah wal ilm. Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu sebab ditambahnya petunjuk dan sebab ditambahnya ilmu. Allahu Akbar. Jadi dengan menyampaikan ilmu, Allah menambah petunjuk bagi siapa yang ikhlas di jalan tersebut. Petunjuknya ditambah, ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, min tariqi tathbitil ilm bathul ilm. Di antara cara supaya ilmu itu kuat, sampaikan. Karena dengan menyampaikan ilmu,
ilmu semakin mantap, semakin kuat, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nashral ilm min asbabi maghfiratidz dzunub. Bahwasanya menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu sebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi orang-orang yang menyampaikan ilmu ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, bukan mengharap hutamid dunia. Mereka yang mengharap ridha Allah dengan menyampaikan ilmu, Allah mengampuni dosa mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, dan hadis tentang hal ini sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitanu fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya orang yang berilmu itu orang yang menyampaikan ilmu, mualliman nas al-khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia, didoakan ampunan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yaitu malaikat-malaikat mendoakannya sampai ikan yang ada di lautan beristighfar kepada Allah, dan semut yang ada di lubangnya beristighfar kepada Allah, kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran dzammu man yasbiru alal kufri wal ma'asi fid dunya. Celaan bagi orang yang sabar di atas kekufuran dan sabar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Alangkah sabarnya mereka di atas kekufuran, di atas kemaksiatan yang mengakibatkan mereka disiksa di neraka jahanam. Jadi demikian. Jadi apabila pelaku maksiat berusaha sabar, maka orang yang taat lebih utama untuk sabar. Apabila orang musyrik bersabar dengan kesyirikannya, dan Allah menyatakan demikian di dalam Al-Quran, laula an sabarna 'alaiha, kalau kita tidak sabar, kita tidak akan nyembah berhala. Berarti mereka sabar. Mereka sabar berdesak-desakan di atas kesesatan. Mereka bersabar berdesak-desakan dengan kemaksiatan. Maka orang yang taat lebih layak bersabar di atas jalan Allah. Orang yang di atas tauhid, di atas sunnah, lebih layak untuk bersabar di jalan tersebut yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlan nar yuhawiluna sabra walam yasbiru, bahwasanya penghuni neraka berusaha sabar. Penghuni neraka di neraka berusaha sabar, namun mereka tidak sanggup sabar di neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka. Itu Allah mengejek mereka. Allah heran kepada mereka yang dulu sabar dengan maksiat, sekarang di neraka berusaha sabar, namun mereka tidak bisa sabar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, isbiru aw la tasbiru, sabarlah atau tidak sabar, sawaun alaikum, sama saja. Sekarang tidak ada waktu penyesalan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini, qala Syekh Utsaimin rahimahullah,
anna adabal kafirin adabun mu'limun alaman nafsiyan wa alaman jasmaniyan. Anna adabal kafirin adabun mu'lim alaman nafsiyan wa alaman jasmaniyan. Adabnya atau siksanya orang-orang kafir di neraka, siksa yang menyakitkan nafsi, menyakitkan ruh dan menyakitkan badan. Sangat menyakitkan sekali. Maka di antara ulama ada yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan adabun azim, adab yang besar, adabun syadid, adab yang keras. Kemudian adabun muhin, adab yang apa? Menghinakan. Adabun kabir, adab yang besar. Adabun alim, adab yang alim, yang menyakitkan. Yang paling sering disebut apa? Adab apa yang paling disebut? Yang paling sering adabun alim, karena ini yang lebih menyakitkan. Ini yang paling berat bagi penghuni neraka, adaban alima, adab yang menyakitkan. Artinya menyakitkan ruh dan menyakitkan badan. Di antara para ulama ada yang menjelaskan siksa dunia, penderitaan dunia. Ada penderitaan dunia, ada penderitaan di alam barzah, ada pula penderitaan di akhirat nanti, disiksa di neraka jahanam, waliyadzubillah. Siksa dunia lebih besar mengenai badan daripada mengenai ruh. Siksa dunia yang lebih sakit menimpa badan daripada yang menimpa apa? Ruh. Sehingga seorang bisa sabar di dunia, bisa sabar, badannya sakit, tapi jiwanya bisa jadi tenang. Seperti orang-orang yang beriman, menderita, kelihatannya kalau orang lain sudah bunuh diri, tapi orang yang beriman sabar. Kenapa? Karena penderitaan dunia itu lebih besar menimpa badan daripada menimpa apa? Ruh. Siksa kubur, waliyadzubillah, lebih besar menimpa ruh daripada menimpa badan. Lebih berat menimpa ruh daripada menimpa badan. Adapun siksa jahanam sama beratnya, sama-sama menyakitkan badan dan juga menyakitkan ruh. Badannya sakit dengan sakit yang sempurna, tidak bisa sabar, ruhnya sakit. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama asbarahum 'alan nar. Maka lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang lain, liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan siksa. Padahal kulit mereka tebal. Penghuni neraka itu seperti raksasa, besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabul kafir mithlu Uhud, gigi taringnya orang kafir seperti gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi, tebal kulitnya masiratu salasati ayyam, perjalanan 3 hari. Tebal kulitnya, hangus. Jadi tidak ada satu tubuh pun yang tidak mendapatkan siksa. Maka Allah Ta'ala berfirman, fama asbarahum 'alan nar. Maka mereka yang istiqomah, bukan istiqomah, mereka yang terus menerus dengan maksiatnya, mereka yang terus menerus dengan kekufurannya, alangkah sabarnya mereka dengan neraka jahanam, karena amalan mereka mengantarkan kepada neraka jahanam, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya,
Di antara dalil, di antara faedah yang diambil dari ayat yang mulia ini, fihi ittiba'ul kitabi was sunnah yajma'u kalimatal muslimin. Mengikuti Alkitab, mengikuti sunnah ini menyatukan kalimat kaum muslimin, menyatukan umat. Mengikuti dalil itu mempersatukan umat. Berpegang teguh dengan sunnah itu mempersatukan umat. Maka dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengikuti sunnah, dan wal jamaah, mereka yang mengikuti sunnah pasti akan bersatu. Kebalikannya apa? Ahlul bid'ah, lawannya apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Orang yang mengikuti bid'ah selalu bercerai-berai, tidak mau bersatu. Demikian. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, fihi mukhalafatul kitabi tufarriqu al ummah. Menyelisihi Alkitab mempercerai-beraikan umat. Jadi menyelisihi Alkitab ini loh yang mencerai-beraikan, yang memecah belah umat adalah gara-gara menyelisihi Alkitab dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.